Bab 881. Aku tidak ingin disebut seorang penggoda wanita. Entahlah, William menjawab pertanyaan Hebe. Meskipun hari ini adalah pertama kalinya aku melihatnya, aku yakin itu bukan pertemuan pertama kita. Aku merasa seperti, aku pernah melihatnya sebelumnya. Aku hanya tidak ingat kapan. William tahu bahwa Hebe mencoba mengorek jawaban darinya, tetapi dia tidak keberatan. Dia juga memiliki motif yang sama, jadi mengatakan pikirannya yang tulus tentang Amalthea akan membantunya mendapatkan kepercayaan Hebe dan memungkinkannya untuk mengorek lebih banyak informasi dari bibirnya. Kamu merasa pernah bertemu dengannya sebelumnya? Ya, tapi, aku tidak tahu di mana. Aneh sekali, Hebe menegakkan tubuhnya saat dia bersandar di sofa. Dia terus mengusap kepala William dengan tangannya, saat dia mencerna informasi yang telah dia kumpulkan dari William. Half-elf itu, dalam keadaan mabuk, memejamkan matanya untuk menikmati perasaan nyaman itu. Keduanya tetap dalam posisi ini selama beberapa waktu sebelum William tertidur tanpa mimpi, tidak menyadari bahwa seorang pria tampan sedang mengawasinya dari balik bayangan. Keesokan harinya, William terbangun ketika dia merasakan beberapa tangan membelai tubuhnya di tempat yang berbeda. Saat itulah dia mendapati dirinya berada di tempat yang tampak seperti mata air, tanpa mengenakan pakaian, dan sedang dimandikan oleh 4 wanita cantik yang telah menemaninya di pesta beberapa jam yang lalu. Roda-roda gigi di otak half-elf yang setengah tertidur mulai berputar, sementara keempat wanita cantik itu terkikik sambil terus menyentuh dan membersihkannya di mana-mana. Jadi, akhirnya kau bangun, sebuah suara yang dalam dan maskulin berkata dari sisi kanannya, yang membuat half-elf itu menoleh ke samping. Dias, yang sedang dibersihkan oleh 8 wanita cantik telanjang, memberi William senyum percaya diri untuk menyapa. Saat otak William mencoba memproses semua yang terjadi di sekitarnya, serangkaian pilihan muncul di kepalanya. Pilihan pertama adalah melepaskan diri dari keempat wanita yang saat itu sedang memandikan tubuhnya dengan bersemangat, dan melarikan diri. Pilihan kedua adalah bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja dan mengobrol dengan Dias tentang cuaca. Pilihan ketiga adalah dengan sopan bertanya kepada para wanita apakah mereka dapat mengembalikan pakaiannya kepadanya, sehingga dia bisa memakainya. Setelah pergulatan internal singkat, William tersenyum ketika dia menatap Dias yang tampan yang tangannya secara aktif meraba-raba para wanita, yang lebih dari senang untuk menerima kasih sayang darinya. Cuaca cerah yang kita alami hari ini, iya, kata William sambil menatap Dias. Harus kukatakan, keramah tamahanmu benar-benar luar biasa gadis, tolong jangan sentuh tralalaku. Aku sudah menikah. Setelah mendengar kata-kata William, keempat wanita itu, serta 8 orang yang melayani Dias semuanya terkikik seolah-olah menganggap kata-katanya sangat lucu. Dias juga tersenyum, tetapi jauh di dalam hatinya dia sangat terkesan karena William tidak terpengaruh oleh kecantikan para nimfa. Para wanita yang telah membuat banyak pria tergila-gila karena kecantikan mereka berusaha sekuat tenaga untuk merayu remaja berambut merah itu, tetapi itu tidak berpengaruh pada half-elf itu. Yah, kecantikan Hebe tampaknya tidak memengaruhinya juga, jadi sangatlah normal baginya untuk dapat menolak rayuan para nimfa, pikir dia sambil terus mengamati pemuda yang telah menutupinya, dengan tangannya untuk mencegah para nimfa meraba-rabanya. Kau sudah menikah? Tanya Dias. Ya, jawab William. Dias tersenyum penuh pengertian kepada half-elf itu. Mereka mengatakan bahwa pria hebat memiliki banyak istri. Aku sendiri memiliki 7 istri, kata Dias dengan ekspresi puas yang memancarkan karisma. Bagaimana denganmu? Berapa banyak istri yang kau miliki? Saat ini, aku memiliki 4 istri yang telah menikah secara resmi, jawab William. Entah mengapa, ada bagian dari dirinya yang ingin bersaing dengan Dias, jadi dia memutuskan untuk menambahkan sedikit jawaban. Tapi, aku punya 6 tunangan lain yang menungguku untuk menikahi mereka. Seperti yang diharapkan half-elf itu, senyum di wajah Dias menegang ketika dia mendengar bahwa William memiliki lebih banyak istri daripada dia. Baginya, ini tidak dapat diterima, jadi dia memutuskan untuk melawan untuk menunjukkan bahwa dia lebih jantan daripada dia. Sebenarnya, aku punya banyak kekasih lain, kata Dias. Aku hanya tidak mengatakannya dengan lantang karena aku tidak ingin disebut tukang selingkuh. Sudut bibir William berkedut ketika dia mendengar jawaban pria tampan yang sedang sibuk meraba-raba semua wanita yang menempelkan tubuh mereka ke tubuhnya. Untuk sesaat, half-elf itu bahkan merasakan sedikit penyesalan di wajah dia seolah-olah dia berharap memiliki lebih banyak tangan,
sehingga dia bisa bermain dengan semua wanita di sekitarnya pada saat yang sama. Begitu, William mengangguk. Keduanya berhenti berbicara dan hanya cekikikan para nimfa yang sedang menyiram tubuh mereka dengan air yang bisa terdengar di mata air itu. Setengah jam kemudian, Diaz pergi, diikuti oleh rombongannya yang cantik. Saat William merenungkan apa yang harus dilakukan, Hebe berjalan ke mata air sambil membawa satu set pakaian untuk dikenakan William. Pakaian yang kamu kenakan tadi malam kotor, jadi aku memutuskan untuk mencucinya untuk sementara waktu, kata Hebe. Silakan, berpakaianlah. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Seseorang ingin bertemu denganku. Ya, siapa? Tanya William. Dia baru saja tiba kemarin dan sudah ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Half-elf itu merasa urusan ini sangat aneh. Maaf, tapi aku tidak bisa memberitahumu, jawab Hebe dengan ekspresi rumit di wajahnya. Sejujurnya, dia tidak tahu mengapa orang itu ingin bertemu William. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia telah diberi perintah yang harus dia penuhi apapun yang terjadi. Tidak bisakah aku pergi? Tidak bisa, kau harus pergi meskipun kau tidak ingin pergi. William menggaruk kepalanya, tetapi pada akhirnya, ia memutuskan untuk menemui orang yang meminta untuk bertemu dengannya. Kulit Hebe tidak begitu bagus, jadi ia percaya bahwa orang ini sangat penting. Siapakah orang ini yang bahkan dapat membuat dewa merasa cemas? Pikir William sambil mengikuti Hebe ke lorong kediaman. Keduanya berjalan selama 10 menit sebelum tiba di jalan buntu, di mana cermin obsidian hitam setinggi 3 meter, yang tidak memantulkan apapun, berdiri menghadap mereka berdua. Bab 882 sangat jarang bagiku menerima tamu. Pergilah, kata Hebe sambil menepuk bahu William. Dia menunggumu di seberang sana. William mengerutkan kening, tetapi dia tetap memutuskan untuk melangkah maju. Saat ini, dia tidak tahu di mana dia berada, atau bagaimana dia bisa keluar dari tempat ini. Untuk menerobos hambatannya, dia pergi mencari Hall of Thunder di dalam Forbidden Ground. Setelah berhasil tiba di tujuannya, dia dikirim ke dunia tempat para dewa tinggal. Mungkin aku akan menemukan jawabannya di balik cermin ini, pikir William sambil melangkah maju ke arah cermin. Setelah tiba tepat di depannya, dia menekan tangannya di permukaannya untuk menguji teorinya. Seperti yang dia duga, tangannya melewati cermin tanpa masalah. William menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah maju untuk memasuki cermin. Baru setelah dia menghilang dari pandangannya, Hebe menghela napas lega. Dia benar-benar tidak tahu mengapa orang itu memanggil William. Lebih baik aku memberitahu ayahku tentang ini. Hebe buru-buru pergi mencari ayahnya untuk memberitahu apa yang sedang terjadi. Dia berharap Diaz bisa memberitahu mengapa William diminta bertemu dengan orang yang tinggal di belahan dunia lain. Tanda pisah tanda hubung. William mendapati dirinya berada di dunia yang benar-benar gelap. Meskipun dia adalah half-elf, penglihatannya tidak bisa melihat lebih dari 1 meter di depannya. Tepat saat dia akan memunculkan cahaya untuk menuntun jalannya ketika beberapa bola cahaya biru mengambang bersinar di kejauhan. Kemarilah, oh, pengembara dari masa depan. Suara lembut dan menggoda seorang wanita mencapai telinga William yang membuatnya tanpa sadar bergidik. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku hanya ingin bicara. William menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan tubuhnya. Suara itu hampir tidak mengucapkan beberapa patah kata, tetapi itu lebih dari cukup untuk membuatnya merasa pingsan. Half-elf itu tahu bahwa dia sedang mengalami suatu bentuk penindasan. Meskipun ia merasa bahwa pemilik suara itu tidak bermaksud jahat padanya, kata-kata wanita itu saja sudah cukup kuat untuk membuat jiwanya bergetar. Sambil menggertakkan giginya, William mengikuti bola-bola cahaya itu dan menjelajahi dunia yang gelap gulita itu selama beberapa jam. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berjalan, tetapi setiap langkah yang diambilnya menguras tekadnya. Seolah-olah dunia kegelapan itu menguras semua cahaya, emosi, dan kehidupan dari tubuhnya. Tepat saat ia memutuskan untuk tetap diam untuk mengatur napas, matanya menerobos kegelapan dan melihat singgasana obsidian di depannya. Duduk di singgasana itu adalah kecantikan dunia lain yang hampir membuat William tak bisa bernapas. Wanita di depannya begitu cantik sehingga tidak ada wanita lain yang pernah ditemui William seumur hidupnya yang dapat menandinginya. Bahkan wanita cantik dengan rambut biru muda dan tanduk ungu, yang membuat hatinya sakit karena kesedihan. Kemarilah, kata wanita itu dengan senyum yang hampir membuat lutut William menjadi seperti jeli. Biarkan aku melihatmu lebih dekat. William berdiri tegak dan tidak berani bergerak.
Dia merasa bahwa jika dia mengambil satu langkah lagi, kakinya akan menyerah, yang akan menyebabkan dia runtuh di dunia gelap yang lebih dingin dari es ini. Melihat bahwa tamunya tidak ingin mematuhi perintahnya, wanita cantik itu menjentikkan jarinya. Segera, beberapa rantai hitam melilit tubuh William. Half-elf mencoba melepaskan diri tetapi dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun di tubuhnya. Faktanya, semakin dia melawan, semakin cepat kekuatannya berkurang. Sampai pada titik ketika dia hanya tergantung lemas di pegangan mereka, tidak dapat menggerakkan otot. Saat dia berhenti melawan, rantai itu bergerak dan menariknya lebih dekat ke arah takhta di mana wanita cantik itu menatapnya dengan rasa ingin tahu yang besar. Sangat jarang aku kedatangan tamu, kata wanita cantik itu sambil mendekap wajah William. Terutama seseorang yang datang dari masa depan. William memutuskan untuk melakukan upaya terakhir dan melepaskan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya. Tubuh half-elf itu bersinar saat kilatan petir emas meliuk-liuk di sekujur tubuhnya. Dia berencana untuk melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya dan melarikan diri dengan kecepatan kilat. Namun, sebelum dia bisa melaksanakan rencananya, wanita cantik itu mencium bibirnya dan menguras semua kekuatan yang telah dikumpulkannya. Setengah menit kemudian, wanita cantik itu mundur, menikmati rasa nikmat keberadaan William. Begitu, jadi itu benar-benar kamu. Wanita cantik itu membelai sisi wajah William. Kamu adalah alasan mengapa Amalthea memutuskan untuk menyerahkan keabadiannya. Half-elf itu tidak mendengar kata-kata wanita cantik itu karena dia sudah kehilangan kesadaran. Setelah semua kekuatannya terkuras dari tubuhnya, sudut bibir wanita cantik itu melengkung membentuk senyum saat dia menarik William lebih dekat padanya. Wanita itu melepas jubah atas William dan mencium permata biru yang bersinar samar di dada William. Aku bisa merasakan seberkas kegelapan di dalam jiwamu, yang berarti kau terhubung denganku dengan satu atau lain cara, kata Dewi Primordial dengan sedikit keterkejutan seolah-olah dia telah menemukan permata tersembunyi di antara bebatuan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun aku tidak dapat menggunakan kekuatanku untuk melihat ingatanmu, jiwamu terasa familiar dan asing di saat yang sama, hanya saja, siapa dirimu? Mengapa Amalthea memutuskan untuk menyerahkan keilahiannya untukmu? Dewi cantik itu menarik William mendekat padanya dan membuat half-elf yang tak sadarkan diri itu duduk di pangkuannya. Dia kemudian meletakkan kepala William di dadanya, sementara jarinya dengan lembut mengetuk permata biru di dadanya membuat cahaya di dalamnya semakin redup setiap detik. Maaf Amalthea, kata wanita cantik itu sambil dengan main-main mengusap bibir William dengan jarinya yang halus. Aku tidak tahu siapa anak ini, tetapi aku akan memastikan untuk mengenalnya lebih jauh mulai sekarang. Untuk saat ini, aku akan memanjakan diri dan memuaskan diriku sendiri terlebih dahulu. Ini salahmu karena mencoba menyembunyikan sesuatu yang begitu berharga dariku. Pada saat itulah semua cahaya di dunia gelap itu menghilang hingga tidak ada yang tersisa, kecuali kegelapan total bab 883 tempat yang hanya miliknya. Tepat saat semuanya berubah menjadi gelap, beberapa cahaya terang tiba-tiba muncul di langit dunia yang gelap gulita, yang membuat Dewi cantik itu mengerutkan kening. Segera, cahaya-cahaya itu menyatu membentuk konstelasi. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyinari tubuh William, yang sedang dipeluk oleh Dewi cantik itu. Sedetik kemudian, tubuh half-elf itu ditutupi oleh penghalang emas, yang membuat kerutan di dahi sang Dewi semakin dalam. Sesaat kemudian, proyeksi Amalthea muncul di depan Dewi Primordial. Kau seharusnya tidak memperlakukan tamumu dengan cara ini, kata Amalthea sambil tersenyum saat dia memberi isyarat menyambut tubuh William. Seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, tubuh half-elf itu melayang ke arah si cantik berambut biru. Dewi Primordial bisa saja memegangi tubuh remaja berambut merah itu untuk menahannya di tempat, tetapi dia tidak melakukannya. Dia hanya menatap half-elf yang sekarang digendong seperti putri oleh si cantik berambut biru yang dia pikir tidak akan pernah dia lihat lagi. Kamu baru saja menjadi konstelasi sehari yang lalu, namun kamu muncul hanya untuk menyelamatkan anak laki-laki ini dariku, Dewi Primordial berkata dengan senyum yang cocok dengan Amalthea. Yah, waktumu juga tepat. Aku ingin bertanya beberapa hal padamu. Siapa sebenarnya anak laki-laki ini? Apakah dia alasan mengapa kamu memutuskan untuk menjadi satu dengan bintang-bintang? Amalthea tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia menekan tangannya pada permata hitam pekat yang tertanam di dada William. Semua cahaya di tubuh William telah padam. Jika dia tidak segera merawatnya, anak laki-laki itu akan ditelan oleh kegelapan,
dan ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Amalthea. Beberapa detik kemudian, permata di dada William bersinar terang, dan berdenyut seperti jantung yang berdetak. Baru setelah warna wajah William kembali, si cantik berambut biru mengalihkan perhatiannya kembali ke Dewi Primordial, yang menyaksikan semuanya terungkap, sambil duduk di singgasananya. Namanya William, dan dia adalah keberadaan yang sangat istimewa bagiku, jawab Amalthea. Kau benar, alasan aku memutuskan untuk bergabung dengan bintang-bintang adalah karena dia. Aku akan menghargainya jika kau tidak terlalu mengganggunya. Terlambat, kata Dewi Primordial lembut. Sudah ada sehelai kegelapan di jiwanya, dan helai ini datang dari masa depan. Ini berarti aku telah menandainya sebagai milikku. Kau seharusnya menjadi orang yang mundur, Amalthea. Jika aku mundur sekarang, bukankah pengorbananku akan sia-sia? Maaf, tapi aku tidak akan menyerahkan anak ini padamu. Begitu, jadi kita sepakat untuk tidak setuju. Bagaimana kau ingin menyelesaikan ini? Amalthea mencium kening William sebelum mengangkatnya ke langit. Rasi bintang di atasnya bersinar, dan menghujani tubuh William dengan cahayanya, menariknya ke atas. Bukan kita yang bisa memutuskan nasibnya, jawab Amalthea. Orang yang akan membuat keputusan adalah dia. Dewi Primordial meletakkan sisi wajahnya di telapak tangannya, saat dia menatap wanita di depannya. Setelah merasakan sekilas rasa indah jiwa William, ketertarikannya pada half-elf itu tumbuh pesat. Dia juga bertanya-tanya mengapa seutas kegelapan telah terkubur dalam-dalam di laut kesadaran anak laki-laki itu. Dia yakin bahwa dia tidak ingat melakukan sesuatu seperti ini, yang berarti bahwa itu adalah sesuatu yang telah terjadi di masa depan. Cukup adil, kata Dewi Primordial setelah tubuh William meninggalkan dunianya yang gelap. Aku masih tidak tahu permainan macam apa yang kau mainkan, Amalthea, tetapi aku agak bisa memahami pikiranmu setelah menghabiskan waktu bersama anak itu. Dia adalah eksistensi yang sangat istimewa. Amalthea mengangguk. Benar. Lalu, siapa dia sebenarnya? Jika aku memberitahumu, apakah kau akan merahasiakannya selamanya? Dewi Primordial meletakkan tangannya yang halus di dadanya saat dia bersumpah. Demi namaku, aku bersumpah bahwa aku akan merahasiakannya selamanya, Dewi Primordial bersumpah. Puas, Amalthea mengangguk sebagai tanda terima. Bersumpah dengan menggunakan nama mereka berarti mereka mengikat keilahian mereka pada janji tersebut. Melanggar janji itu akan memberi mereka reaksi keras, yang dapat menyebabkan mereka jatuh dari kasih karunia. Anak itu adalah eksistensi yang ditolak untuk dilahirkan di dunia ini, Amalthea menjelaskan. Dewi Primordial segera memperbaiki posturnya saat dia menatap Amalthea dengan kaget. Maksudmu memberitahuku bahwa dia adalah... Ya, dia adalah dia. 1 menit berlalu dalam keheningan sebelum dipecahkan oleh tawa Dewi Primordial yang seperti lonceng. Tidak heran, jadi itu alasannya, Dewi Primordial tersenyum manis setelah menyadari siapa William sebenarnya. Yah, kurasa aku punya sesuatu untuk dinantikan sekarang. Ini akan menjadi hal yang menyenangkan untuk ditonton. Amalthea menggelengkan kepalanya karena dia tahu bahwa Dewi Primordial selalu seperti ini. Berjanjilah padaku bahwa kau tidak akan mengganggunya selama dia tinggal di garis waktu ini. Jangan khawatir, aku tidak sekecil itu. Kau pegang janjiku bahwa aku tidak akan lagi menyentuhnya saat dia berada di dunia ini. Aku lebih suka menunggu untuk menikmati pesta besar, daripada makan remah-remah kue. Amalthea tersenyum saat dia melayang menuju langit, meninggalkan dunia yang gelap dan dingin di belakangnya. Dewi Primordial dengan ringan mengetuk sandaran tangan singgasananya dengan jarinya. William, Dewi Purba tersenyum. Aku tak sabar bertemu denganmu lagi di masa depan. Tanda pisah tanda hubung. William merasakan sesuatu membelai lembut sisi wajahnya. Semenit kemudian, dia merasakan seseorang menarik telinganya pelan. Setelah itu, hidungnya ditusuk berulang kali. Seolah-olah seseorang mempermainkannya saat dia tidur. Sebelumnya, dia merasa sangat kedinginan. Begitu dinginnya hingga dia pikir dia telah berubah menjadi balok es, tidak bisa bergerak lagi. Namun, saat ini, dia merasa hangat dan damai. Half-elf itu membuka matanya, dan hal pertama yang dilihatnya adalah wajah Dewi yang membuat hatinya sakit, saat pertama kali tiba di dunia aneh ini. Kamu adalah, Amalthea, kata William saat wanita cantik itu menusuk hidungnya. Ya, jawab Amalthea, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Mungkin. William merasa sedikit berani saat dia mengangkat tangannya untuk menyentuh sisi wajah Amalthea. Lembut dan halus,
Yang membuat half-elf itu merasa bahwa dia memang pernah merasakan sensasi yang familiar ini sebelumnya. Tiba-tiba ingatan tentang dunia kegelapan kembali menghantuinya. Ia hampir panik, tetapi tatapan dan sentuhan Amalthea menenangkan indranya. Jangan khawatir, Amalthea meyakinkannya. Kau aman bersamaku, benarkah? Tanya William balik. Ya, kata Amalthea sambil tersenyum. Tapi, kau tidak bisa tinggal lama di sini. Masih banyak orang yang menunggumu di masa depan. William merasakan sakit yang teramat dalam di hatinya karena ia merasa akan berpisah dengan wanita cantik yang ia rasa sangat penting baginya. Seolah melihat ketidaknyamanannya, Amalthea mendaratkan kecupan di keningnya. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya yang bisa melakukannya, kata Amalthea sembari mendekap William dalam pelukannya yang penuh kasih. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian, hanya cinta yang bisa melakukannya. William tidak mengerti apa yang Amalthea coba katakan kepadanya, tetapi ia tidak menolak untuk dipeluk olehnya. Entah mengapa, ia secara naluriah merasa bahwa disinilah tempatnya. Itu mengingatkannya pada masa kecilnya saat ia meringkuk di tubuh Ella agar tubuhnya tetap hangat dan aman. Itu adalah tempat istimewanya, tempat yang hanya miliknya. Bab 884 ketika cinta dan kebencian bertabrakan. Ketika William membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di sebuah lapangan terbuka. Setelah duduk, dia mencoba mengingat bagaimana dia tiba di tempat itu, tetapi apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat mengingat apapun. Hal terakhir yang kuingat adalah makan dan minum dengan Hebe tadi malam, gumam William sambil tanpa sadar mendecakkan bibirnya seolah mengingat rasa anggur tadi malam. Namun, yang dia rasakan berbeda, yang membuatnya berkedip bingung. Susu, pikir William. Aku tidak ingat minum susu tadi malam. Apakah aku masih mabuk? Half-elf itu langsung menolak gagasan itu karena pikirannya sangat jernih saat ini. Dia bahkan dapat mengamati partikel-partikel kecil yang naik ke udara karena penglihatannya yang luar biasa. Sementara half-elf itu masih bertanya-tanya bagaimana dia berakhir di lapangan terbuka, sebuah sambaran petir mendarat beberapa meter darinya. Jadi disinilah kamu berada, kata dia sambil berjalan menuju William. Aku mulai khawatir karena kamu telah menghilang selama 2 hari. Hah, William berkedip. 2 hari, kau yakin? Dias menyeringai sambil mengulurkan tangannya untuk membantu William berdiri. Half-elf itu meraih tangan kuat Dias dan membiarkan dirinya ditarik berdiri. Tepat saat William hendak mengajukan beberapa pertanyaan, ekspresi Dias tiba-tiba berubah serius. Pria tampan itu kemudian mengendus pakaian William, lalu wajahnya seperti anjing. Jejak keterkejutan melintas di wajahnya, yang membuat William bertanya-tanya apakah pria tampan itu telah membangkitkan fetis mengendus. Kau, kenapa tubuhmu memiliki aroma Amalthea? Tanya Dias. Pertanyaannya memiliki jejak kemarahan di dalamnya, dan suasana hatinya tercermin di langit di atas kepala mereka saat hari mulai gelap. Guntur bergemuruh, dan kilat menyambar. Mata Dias bersinar terang saat sulur petir menyambar dari kedalamannya. Kenapa tubuhmu memiliki aroma Amalthea? Suara guntur yang keras bergema di langit, dan hembusan angin kencang mulai bertiup. William bisa tahu bahwa Dias tidak bercanda atau semacamnya, dan entah mengapa dia benar-benar marah padanya. Amalthea, bukankah dia kembali menjadi satu dengan bintang-bintang? Tanya William balik. Apa yang kamu bicarakan? Alih-alih menjawab pertanyaannya, Dias mengangkat tangannya dan tombak petir semerah darah muncul di tangannya. Aku akan bertanya padamu sekali lagi, mengapa ada aroma Amalthea di tubuhmu? Dias bertanya dengan nada yang dalam dan mengancam. Dia seperti binatang buas yang akan menerjang mangsanya untuk membunuh. Sudah kubilang, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, jawab William. Terakhir kali aku melihat Amalthea adalah di gunung ketika dia mengucapkan selamat tinggal padamu. Pembohong, geram Dias sambil melemparkan tombak petir dari jarak dekat. William tidak repot-repot menghindar karena itu hanyalah petir. Dia tidak takut petir. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat half-elf itu terkejut. Tombak petir merah itu menembus tubuhnya, dan membuatnya terbang ke arah gunung yang berjarak beberapa kilometer. Kekuatan serangan itu begitu kuat sehingga gunung itu hancur oleh serangan Dias. William meludahkan seteguk darah saat tubuhnya menghantam tanah dan menciptakan kawah. Tombak yang telah menancap di sisi kiri dada William menarik dirinya keluar dari tubuhnya dan terbang di udara untuk kembali ke tangan Dias. William sejenak mengubah job kelasnya menjadi Life Wizard dan menyembuhkan luka di tubuhnya. Yang mengejutkannya, luka itu pulih dengan sangat lambat,
yang membuatnya khawatir. Dia berhasil menembus tubuhku menggunakan sambaran petir meskipun aku memiliki job kelas Prince of Thunder. Wajah William menjadi pucat saat dia memaksakan diri untuk berdiri. Dia sekali lagi mengubah job kelasnya menjadi Prince of Thunder. Half-Elf merasa bahwa jika dia terkena sambaran petir merah untuk kedua kalinya tanpa job kelasnya saat ini, cedera yang akan dia terima mungkin akan mematikan. Untuk saat ini, lukanya telah berhenti berdarah, tetapi masih butuh beberapa saat sebelum dia pulih sepenuhnya. Pada saat itulah dia mendengar suara notifikasi di halaman statusnya. Tanda pisah tanda hubung. Kurang dari ding. Lebih besar dari. Kurang dari kamu telah membuka Trial of Thunder lebih besar dari. Untuk menembus hambatanmu, kamu harus mampu melampaui kekuatanmu saat ini. Hanya dengan melakukan itu kamu akan diizinkan untuk mendapatkan kelas Prestige, Thunder Emperor. Persyaratan untuk maju, bertahan dalam Trial of Thunder selama 30 menit. Tanda pisah tanda hubung. Sial, William mengumpat dalam hati. Dia hanya mengalami satu serangan dari Diaz dan dia telah menerima cedera serius. Terus terang, William tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertahan melawan Diaz selama 30 menit. Namun, karena ini adalah satu-satunya cara untuk menjadi Thunder Emperor, dia harus melakukannya apapun yang terjadi. Jadi, kamu masih akan menolak untuk menjawab. Diaz mendengus. Baiklah, aku akan memintamu menjawab sebelum kau menghembuskan nafas terakhirmu. Job kelas terkuat William saat ini adalah job kelas Einherjar dan Vampire Progenitor. Namun, petir adalah kutukan bagi semua makhluk iblis dan mayat hidup. Menggunakan job kelas Vampire Progenitor saat ini sama saja dengan bunuh diri. Sedangkan untuk job kelas Einherjar, William tidak berani menggunakannya. Ia sedang bertarung melawan dewa, dan ia takut sebelum waktu ujian berakhir, semua ingatannya tentang kehidupan masa lalunya akan hilang sepenuhnya karena kekuatan musuhnya. Hanya ada satu hal yang bisa kulakukan, pikir William. Half-Elf itu mengangkat tangannya dan tongkat emas muncul di depannya. Dia memegang Rui Jingubang dengan kuat di tangannya saat dia bersiap untuk melawan Diaz dengan serius. Stormcaller dan Soleil juga muncul di samping William dan kedua senjata itu siap menyerang. Diaz menyeringai jahat karena sudah lama sejak dia melawan seseorang. Amalthea adalah keberadaan yang istimewa baginya. Dia sangat mencintai dan menghormatinya sehingga dia bahkan tidak berani menjadikannya wanitanya. Namun, remaja berambut merah yang muncul entah dari mana ini tiba-tiba tercium bau harum surgawinya. Informasi ini membuat Diaz gila. Saat ini, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah menyiksa William dan membuatnya menumpahkan mengapa dia memiliki aroma wanita pertama yang dicintainya di tubuhnya. Sebelum kita mulai, izinkan aku bertanya sesuatu, kata William dengan ekspresi serius. Apa? Diaz melayang di udara saat kekuatan petir dan guntur menyelimuti tubuhnya. Selama pesta, selain anggur, apakah para nimfa juga menyajikan susu untukku? Tanya William. Wajah Diaz berubah marah saat mendengar pertanyaan William. Ia lalu mengangkat petir merah di tangannya dan dunia bergetar karena amarahnya. Dasar bajingan, geram Diaz. Aku akan membunuhmu. Teriakannya menandai dimulainya pertarungan antara dua pria yang memiliki hubungan khusus dengan wanita yang kini telah menjadi konstelasi di langit bab 885 pertarungan demi supremasi. Di dalam dunia kegelapan, seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi menyaksikan pertarungan yang akan segera dimulai dengan penuh minat. Pertarungan yang ditakdirkan yang telah berlangsung selama ribuan tahun, kata Dewi cantik itu dengan senyum di wajahnya. Tunjukkan padaku, nak, ciptakan keajaiban, di sini, sekarang juga. Tanda pisah tanda hubung, Hebe, dan para nimfa berdiri di kediaman para dewa dan menatap kedua petarung itu dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Dewi berambut emas itu tidak dapat mengerti mengapa ayahnya bertarung melawan William. Setelah Half-Elf memasuki cermin obsidian, dia tidak terdengar kabarnya, atau terlihat sampai hari ini. Yang mengejutkannya adalah bahwa hal pertama yang dilakukan ayahnya saat bertemu dengannya adalah menyerangnya dengan petirnya. Tindakan kekerasan ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia lihat karena para dewa telah berdamai satu sama lain selama beberapa tahun terakhir. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa William hanyalah seorang manusia biasa, dan dia berhasil selamat dari serangan langsung dari ayahnya. Jika dia menceritakan hal-hal ini kepada orang lain, tidak ada satupun dari mereka yang akan mempercayainya. Tidak ada manusia yang mampu bertahan dari sambaran petir yang telah mengakhiri perang Titanomachi.
Mati! Diaz meraung saat dia melemparkan sambaran petir merah ke arah William dengan sekuat tenaga. Half-elf itu berubah menjadi sambaran petir emas dan terbang ke atas untuk menghindari serangan itu, yang melenyapkan tanah tempat dia berdiri beberapa saat kemudian. Hebe dan para nimfa berteriak karena gempa bumi yang kuat terjadi setelah serangan Diaz meleset. William mengerutkan kening, dan segera terbang menjauh, sehingga gadis-gadis itu tidak akan terlibat dalam pertempuran mereka. Diaz mencibir, tetapi dia tidak menyerang William ketika yang terakhir memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia berubah menjadi sambaran petir merah untuk mengejar half-elf yang telah melewati batasnya. William terbang menuju laut, untuk mencegah orang lain terpengaruh oleh pertempuran mereka. Setelah memastikan bahwa mereka sekarang jauh dari daratan, dia berhenti mundur dan menyerang Diaz dengan maksud untuk menamparkan wajahnya hingga tak sadarkan diri. "Sapu bersih semua musuh," teriak William. Rui Jingubang. Tongkat emas di tangan William membesar dan menjulur ke arah petir merah yang mengejarnya. Diaz tidak mundur dan menusukkan petir merahnya untuk menghadapi senjata besar William. Benturan kedua senjata itu menciptakan ledakan memekakkan telinga yang membelah laut menjadi dua. "Quick Shot War Art Fourth Form," teriak William. Grand Bazooka. Ledakan dahsyat meletus dari ujung Rui Jingubang yang menerbangkan Diaz hingga ratusan meter jauhnya. Sulur-sulur petir merembes keluar dari tubuhnya seperti darah yang mengalir, tetapi luka-lukanya beregenerasi dengan sangat cepat. Darah seperti petir itu kemudian bergabung dengan baut petir merah di tangannya membuat cahayanya lebih mematikan. Ini adalah spesialisasi senjata Diaz. Semakin dia terluka, semakin kuat senjatanya. Pria tampan itu hendak melakukan serangan balik ketika dua tombak bercahaya muncul di depannya. Stormcaller dan Soleil melepaskan badai petir, dan badai api, pada saat yang sama, memandikan Diaz dalam api yang dipenuhi petir. Quick Shot War Art, bentuk pertama. William mengarahkan tongkat emas raksasa itu ke api yang menyala-nyala di kejauhan untuk melepaskan serangan kuat lainnya. "Hancurkan semua yang ada di jalanmu." Railgun. Beberapa detik setelah William melepaskan salah satu serangan terkuat dari Quick Shot Shepherd Job kelasnya, api itu meledak, menciptakan awan jamur raksasa yang mengeluarkan air laut dari titik tumbukannya, menunjukkan dasar laut yang kekurangan air. Stormcaller dan Soleil kembali ke sisi William tepat saat Rui Jingubang kembali ke bentuk aslinya. Dari tengah kobaran api yang kacau, satu sosok muncul sendirian. Pakaian atasnya telah hancur, dan tubuhnya terluka, tetapi Diaz berdiri tegak seolah-olah luka yang diterimanya hanyalah goresan. "Tidak buruk untuk orang yang akan mati," kata Diaz dengan jijik. "Sekarang, giliranku." Pria tampan itu hanya melangkah maju satu langkah, tetapi ketika dia muncul di hadapan William lagi, dia sudah berada di depan William dengan tinjunya terangkat tinggi. Tingginya lebih dari 2 meter, jadi dia menjulang tinggi di atas William dan tinjunya menghantam dadanya, membuatnya jatuh ke laut seperti bola meriam. "Menghilang!" teriak dia sambil melemparkan petir merahnya ke arah bocah yang terbaring di dasar laut. Ledakan yang mengguncang dunia bergema di seluruh lautan saat petir merah itu menciptakan kawah sejauh 2 mil. Diaz hendak memanggil kembali senjatanya ketika sesuatu yang keras menghantam bagian belakang lehernya, yang membuatnya terbanting ke arah laut tempat senjatanya terkubur. Tepat sebelum petir merah hendak mengenainya, William telah berteleportasi ke arah Soleil, yang telah diposisikannya di belakang Diaz. Dia sudah mulai mengayunkan senjatanya ketika dia memulai teleportasi, tidak memberi pria tampan itu waktu untuk menghindari serangan diam-diamnya. Diaz mendarat dengan kakinya tertanam kuat di tanah, mencegah kerusakan lebih lanjut pada tubuhnya. Pria tampan itu menatap balik dengan penuh kebencian pada half-elf yang terengah-engah sambil berdiri di atas awan yang mengambang. Setelah mengaktifkan avatar heroiknya, William memperoleh kekuatan Sun Wukong, termasuk tubuh Raja Kra yang kokoh dan kuat. Namun, bahkan dengan tambahan kekuatan, stamina, dan daya tahannya, bertarung melawan dewa tingkat tinggi seperti Diaz menghabiskan segalanya. Diaz mengambil baut petir merah dan memegangnya erat-erat di tangannya. Petir menyambar di matanya saat dia menandai William dengan keilahiannya. Gemuruh guntur yang keras, yang merupakan manifestasi kemarahan Diaz, mengguncang surga, saat baut petir merah di tangan Diaz membesar. Baut petirnya istimewa, bukan hanya luka-lukanya yang membuatnya kuat. Lebih dari apapun, amarahnya juga meningkatkan kekuatan senjatanya. Luka-luka yang diberikan William kepadanya tidak ada apa-apanya di matanya. Meskipun itu menyakitkan, dan dia menerima kerusakan yang signifikan,
itu hanya memicu keinginannya untuk membunuh bajingan yang berani menodai sesuatu yang berharga di matanya. William menarik napas dalam-dalam saat dia memanggil palu kayu di tangan kirinya. Palu kayu itu kemudian berubah menjadi palu baja kecil, yang membuat baut petir di surga menyerang tubuh William secara berurutan. Tak lama kemudian, William diselimuti oleh baju besi Dewa Petir yang merupakan salah satu sahabat karibnya di Asgard. Mjolnir, bantu aku mengalahkan bajingan ini, kata William lembut. Sekali ini saja, berikan aku wewenang penuh atas kekuatanmu. Mari kita tunjukkan pada bajingan ini kekuatan Dewa Petir. Mjolnir bersenandung saat menyetujui permintaan William. Mjolnir telah mendeteksi bahwa orang yang dilawan William adalah Dewa Petir, mirip dengan tuannya sebelumnya, yang membuatnya merasa kompetitif. Mjolnir bersinar terang dan petir di surga menjawab panggilannya, memandikan seluruh tubuh William dalam petir mematikan yang akan mengubah siapapun yang berani menyentuhnya menjadi abu. Dias mengangkat alisnya setelah melihat pemandangan seperti itu. Dia merasa terhina karena seseorang berani menunjukkan kekuatan guntur dan kilat di hadapannya. Junior, beraninya kau? Tanya Dias saat petir merah di tangannya membesar. Katakan padaku, apakah kau melihat dunia hancur tepat di depan matamu? Tanya William sambil memegang Rui Jingubang dan Mjolnir dengan kedua tangannya. Kau belum pernah, kan? Aku telah berani melakukan banyak hal, bahkan mati dalam prosesnya. Jadi, ya, aku berani. Aku berani melawan dewa yang tidak masuk akal yang berani menggertak manusia sepertiku. Ayo, kau dewa yang lemah. Mari kita lihat siapa Dewa Petir yang sebenarnya. Kau, atau orang yang aku kagumi ribuan tahun yang lalu. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya meliuk-liuk di langit seolah-olah bertarung di antara mereka sendiri. Kedua petarung itu sama-sama memenuhi syarat untuk memanggil kekuatan mereka. Ini menciptakan fenomena langka karena salah satu kekuatan alam yang paling utama tidak tahu harus berpihak pada siapa. Dias dan William sama-sama melangkah maju dan beradu di udara. Untuk waktu yang singkat, William dianugerahi kekuatan Dewa Petir oleh Mjolnir. Berkat tubuh surgawi Sun Wukong, ia mampu mengurangi beban keilahian yang luar biasa yang mengamuk di dalam tubuhnya. Dua Dewa Petir dan Petir. Satu pertempuran untuk supremasi. Para dewa dan dewa abadi di dunia menyaksikan dengan napas tertahan saat kedua petarung itu bertarung dalam pertempuran yang sangat dahsyat. Sebuah pertempuran yang catatannya akan tersimpan di perpustakaan para dewa, hingga akhir zaman bab 886 Kebanggaan Dewa Petir. Langit dan daratan bergetar saat William dan Dias beradu berulang kali, hampir mengubah lautan menjadi api neraka yang mendidih. Menatap kedua pemuda gila itu dari jauh, beberapa pria dan wanita mengobrol di antara mereka sendiri. Siapa sebenarnya anak laki-laki itu? Seorang pria tampan dengan rambut coklat tua pendek, memegang gelas anggur di tangannya bertanya. Dia membuat Dias banyak kesulitan. Aku tidak tahu, tapi siapapun dia tipeku. Seorang wanita yang sangat cantik dengan rambut emas panjang, dan mata biru, menatap William dengan penuh minat. Seorang remaja laki-laki dengan rambut pirang pendek, mengenakan sandal bersayap terkekeh setelah mendengar kata-kata Dewi yang cantik itu. Semua pria tampan adalah tipemu, kata remaja laki-laki itu. Dewi yang cantik itu menggelengkan kepalanya. Tidak, yang ini berbeda. Dia memiliki kekuatan untuk mendukung penampilannya. Pria seperti dia ada di urutan teratas daftarku. Tapi, dia belum menjadi pria dewasa, kan? Jawab remaja laki-laki itu. Dia masih remaja. Bahkan lebih baik, kau tidak pernah berubah. Masih saja seperti Puma, begitu. Saat para dewa mengobrol di antara mereka sendiri, seorang pria bertampang dingin dengan rambut abu-abu menatap pertempuran dari jauh. Dia memegang helm yang tampak indah di tangannya, dan dia memancarkan aura mematikan di sekujur tubuhnya. Apa pendapatmu tentang ini? Pria berambut abu-abu itu bertanya kepada pria tampan berambut biru di sampingnya yang memegang trisula di tangannya. Pikiranku, pria berambut biru itu mendengus. Aku berharap kedua bajingan itu menunjukkan etika umum dan tidak bertarung di rumah orang lain. Siapa mereka sebenarnya? Mereka telah menghancurkan daerah ini dan menyebarkan kerusakan kepada orang lain juga. Kenapa kau tidak menghentikan mereka? Aku tidak bisa. Keduanya sedang berusaha sekuat tenaga saat ini. Jika aku tidak hati-hati, aku mungkin akan terkena sambaran petir mereka. Aku akan meminta Dias untuk memberiku kompensasi nanti. Pria berambut abu-abu itu tersenyum ketika dia melihat frustrasi di wajah pria berambut biru itu. Jelas,
dia tidak suka apa yang terjadi di wilayahnya, tetapi dia tidak berdaya untuk menghentikan kedua orang gila itu dari pertempuran mereka yang mengirimkan gelombang kejut yang kuat ke segala arah. Tanda pisah tanda hubung. Diaz mengacungkan baut petir merahnya dan menghantam William ke arah laut, menciptakan tsunami raksasa, dengan dia di tengahnya. Binatang. Diaz melemparkan baut petir merah di tangannya untuk melenyapkan musuh yang dibencinya. Namun, William berteleportasi ke tempat Solais berada, menghindari serangan itu dengan jarak sehelai rambut. Tidak kali ini, pang. Diaz mencibir ketika baut petir merah menyimpang dari lintasannya dan mengenai William tepat di dada, mengirimnya meluncur ke langit. Baut petir merah tidak berhenti di situ dan menyerang William dari segala arah seperti makhluk hidup yang haus darah. Percikan api berterbangan dari seluruh tubuh William saat armornya menahan semua serangan yang dilancarkan oleh petir itu. Meski begitu, half-elf itu masih merasakan sakit karena betapa kuatnya petir milik Diaz. Sekarang petir itu telah mencapai panjang lebih dari 4 meter, dan kekuatannya cukup kuat untuk melenyapkan myriad beast pada puncaknya dengan satu serangan. Jika bukan karena fakta bahwa William telah memperoleh kekuatan seperti dewa untuk sementara, dia mungkin telah berubah menjadi arang sekarang. Dua orang bisa memainkan permainan itu. William meraung saat dia melemparkan Mjolnir ke arah Diaz yang menyilangkan tangan di dadanya. Pria tampan itu mencibir saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih palu terbang itu di tengah penerbangan. Namun, saat tangannya menyentuh Mjolnir, dia merasakan beban yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak dapat dia atasi. Punggung tangan Diaz menghantam wajahnya ketika dia gagal menghentikan laju Mjolnir. Itu membuatnya jatuh beberapa ratus meter di udara sebelum berhenti. Mengingat petir merahnya, dia menepis palu itu ke samping, melemparkannya ke udara dan kembali ke tangan William yang terulur. Begitu William memegang Mjolnir di tangannya, dia berubah menjadi petir emas untuk beradu dengan Diaz. Diaz juga berubah menjadi petir merah saat mereka beradu beberapa kali di udara. Setelah beberapa kali beradu, Diaz mundur dan melemparkan petirnya ke arah William. Half-elf itu tidak mundur dan melemparkan Mjolnir untuk menghadapi petir merah di udara, menciptakan ledakan kuat lainnya yang menghempaskan kedua petarung itu. Petir merah dan Mjolnir tampaknya memiliki nyawa mereka sendiri saat mereka terus bergerak zigzag di langit seolah mencoba menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Melihat bahwa kedua senjata mereka tidak akan segera kembali, William dan Diaz saling menyerang, dengan maksud untuk saling menghajar. Diaz melayangkan pukulan ke arah William, tetapi William menghindarinya. Sebagai balasannya, half-elf itu mengayunkan Rui Jingubang ke dada pria tampan itu, membelahnya menjadi dua. Bagian tubuh yang terputus berubah menjadi dua baut petir yang menyerang William ke segala arah. Tiba-tiba, kedua baut petir itu bergabung, membuat Diaz terwujud di belakang William. Mati! Diaz meraung saat dia menghantamkan tinjunya ke punggung William, mengirimnya menghantam ke arah laut, membuat ombak naik ratusan meter di udara. Meskipun serangan itu menyakitkan, William tetap tidak terluka berkat tubuh Sun Wukong yang kuat. Mata half-elf bersinar keemasan saat dia menggunakan mata emas berapi-api, milik Raja Kera yang dapat melihat melalui penyamaran, ilusi, atau transformasi. Selain kegunaan ini, mata itu juga mampu melihat sesuatu dari jarak yang sangat jauh tanpa masalah. Dari kejauhan, dia bisa melihat petir merah dan Mjolnir bertarung di langit. Dua senjata dewa yang kuat itu tampaknya bertekad untuk bertarung satu sama lain hingga hanya satu yang menang. William tidak berniat menarik pembantunya karena dia bisa merasakan tekad Mjolnir yang tak tergoyahkan untuk membuktikan bahwa itu adalah senjata dewa tipe guntur dan kilat terkuat yang pernah ada. Diaz memiliki pemikiran yang sama, jadi dia tidak mengingat senjatanya. Itu adalah harga dirinya dan simbol kekuatannya. Dia percaya bahwa itu tidak akan kalah dari palu kecil yang kebetulan juga memiliki kekuatan guntur dan kilat. Kedua senjata itu tidak hanya bertarung untuk diri mereka sendiri, tetapi juga harga diri pemiliknya masing-masing. Saat kedua senjata dewa itu membalikkan langit, William dan Diaz sekali lagi bentrok, hanya saja kali ini, keduanya hanya menggunakan tinju mereka untuk bertarung satu sama lain. Yang membuat para dewa yang menonton menatap mereka dengan ekspresi serius di wajah mereka. Bab 887 Aku akan menggunakan segala cara untuk meraih kemenangan. Keduanya saling menghantamkan tinju ke tubuh lawan mereka saat mereka mengamuk di langit. Seolah menyetujui aturan tak tertulis, keduanya tidak menggunakan apapun selain kekuatan fisik murni mereka.
Dias tingginya lebih dari 2 meter sehingga dia menjulang tinggi di atas William. Meski begitu, Half-Elf itu tidak mundur dan menghadapi serangannya secara langsung. Keduanya mengabaikan pertahanan dan hanya fokus untuk saling memukul. Para dewa yang menonton dari jauh mendecak lidah mereka dengan cemas saat melihat metode biadab yang digunakan keduanya terhadap satu sama lain. Bodoh, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dalam pertarungan tinju? Dias mencibir dalam hati. Aku yang terkuat di antara para dewa. Akan kutunjukkan padamu bahwa kamu mengacau dengan orang yang salah. William menerima pukulan Dias dan melakukan serangan balik sendiri, membuat tubuh dewa yang lebih tinggi itu bergetar dengan setiap pukulan yang dia berikan. Bodoh, kau sebut itu pukulan. Lebih seperti gelitik jika kau bertanya padaku. William menatap Dias dengan jijik dan penghinaan. Kau berani menantang tubuh Sun Wukong yang hampir tak terkalahkan dalam pertarungan tinju. Sangat delusi, tubuh Sun Wukong tidak hanya kokoh, tetapi kekuatannya juga keluar dari dunia ini. Kembali di alam surgawi, Raja Kera dapat dengan mudah mengangkat 2 gunung surgawi, sambil melakukan jogging paginya. Dias mungkin kuat, tetapi kekuatan fisiknya tidak sebanding dengan Sun Wukong yang berani menentang surga dan melawan tentara surgawi sendirian. Setelah 1/4 jam perkelahian, Dias menyadari bahwa dia mulai menerima cedera yang signifikan dari pertukarannya dengan William. Namun, Half-Elf itu masih memberikan pukulan tanpa henti seolah-olah dia hanya menggunakan pria tampan itu sebagai pemanasan. Dias merasa martabatnya ditantang oleh remaja berambut merah di depannya, jadi dia meningkatkan kecepatan dan kekuatan serangannya, tetapi itu tidak berhasil. Tubuh William begitu kuat hingga Dias merasa seperti sedang meninju perisainya, Aegis, yang tidak bisa dihancurkan. Setelah mengingat tanda kebesarannya yang lain, Dias mundur dan mengangkat tangannya. Tak lama kemudian, perisai emas muncul di depannya, memblokir pukulan William dan membuat wajah Half-Elf itu meringis. Pecundang, William mendengus sebelum mundur. Pecundang, omong kosong apa yang kau bicarakan, Dias mencibir. Dalam pertempuran, metode apapun dapat digunakan selama itu mengarah pada kemenangan. Kau masih terlalu hijau, dan kau adalah dewa yang lemah dan picik. Dan kau hanyalah anjing kampung yang akan kuhancurkan dengan tinjuku. William membuat gerakan datang dan tangkap aku pada pria tampan yang telah kehilangan semua martabat di depannya. Kau telah mencoba menghancurkanku sejak awal, tetapi aku masih tidak terluka. William mengejek, kau melemparkan pukulan seperti seorang gadis. Lemah, senyum muncul di wajah pria berambut abu-abu dan bermata biru itu setelah mendengar remaja berambut merah itu mengejek saudara mereka. Kalimat itu saja sudah cukup bagimu untuk memaafkannya, kan? Tanya pria berambut abu-abu itu. Yah, tidak sepenuhnya, tetapi cukup untuk meringankan hukuman yang akan kuberikan padanya nanti, jawab pria berambut biru itu. Jauh di lubuk hati, kedua pria itu selalu ingin mengucapkan kata-kata itu kepada Dias, tetapi untuk menjaga perdamaian antara langit, laut, dan bumi, mereka menyimpan dendam di lubuk hati mereka dan memperlakukan satu sama lain dengan cara yang beradab, sesuai dengan pangkat mereka. Kau benar-benar ingin mati. Gerutu Dias saat dia menggunakan perisai untuk menghantam tubuh William. William telah mencoba meninju perisai itu, tetapi hanya merasakan sakit di buku-buku jarinya setelah itu. Pria tampan itu kemudian menggunakan kesempatan ini untuk menendang William dan melemparkannya ke langit, tepat ke arah galeri kacang. Bajingan sialan ini curang, William mengumpat dalam hati saat dia memaksa dirinya untuk menstabilkan posisinya. Tepat saat dia hendak mendapatkan kembali posturnya, tubuhnya ditangkap oleh tubuh yang lembut dan halus. Kau luar biasa, suara menggoda yang penuh dengan godaan dan janji duniawi berbisik di telinga William. Bagaimana kalau kau melupakan si biadab itu dan menghabiskan malam bersamaku? Maaf, tapi aku tidak jadi, jawab William sambil menyingkirkan tangan-tangan nakal yang sedang melepaskan pakaiannya. Sekarang, permisi, aku masih harus menyelesaikan masalah dengan si lemah itu. William menganalisis situasinya saat ini saat dia kembali menyerang. Setelah beberapa kali bertukar serangan, dengan dia yang terhempas oleh serangan Dias, Half-Elf itu akhirnya mengerti apa yang sedang dia hadapi. Seranganku tidak bisa menembus pertahanan Aegis, dan Movo ini menggunakan kesempatan itu untuk menyerang balikku, pikir William. Kurasa aku harus menggunakan metode itu. Dias mencibir pada William yang berdiri tepat di depannya. Apa kau sudah menyerah? Dias bertanya dengan nada penuh ejekan. Tidak, jawab William. Karena kau memutuskan untuk bermain curang, aku juga akan bermain curang.
Mari kita lihat apakah Aegismu akan cukup kuat untuk memblokir seranganku. Persiapkan dirimu, dasar lemah. Dias mendengus sambil mengambil posisi bertarung. Bermain curang, tidak ada yang seperti itu, kata Dias. Aku akan menggunakan segala cara untuk meraih kemenangan. Kebetulan sekali, kata William sambil memanggil senjata rahasianya. Aku sepenuhnya setuju dengan kata-katamu. Setelah bertukar kata, keduanya sekali lagi saling menyerang. Saat Dias semakin dekat dengan William, indera keenamnya memberitahunya bahwa dia akan menghadapi sesuatu yang berbahaya. Pria tampan itu mengabaikan peringatan ini karena dia yakin selama Aegis bersamanya, dia bisa menahan serangan apapun yang bisa dilontarkan William kepadanya. Ketika Dias hanya berjarak beberapa puluh meter darinya, senyum jahat muncul di wajah William saat dia mengacungkan senjatanya. Makan kotoran, bajingan. William meraung saat dia melepaskan serangan dahsyat yang akan membuat siapapun, bahkan dewa, merasa ingin mati. Dias masih tidak menyadari sihir macam apa yang dilakukan lawannya, tetapi itu tidak masalah. Dias hanya mengangkat perisai untuk menghalangi tubuh bagian atasnya dari serangan William yang membuat Dewi cantik itu, yang telah menangkap half-elf sebelumnya, meringis ngeri. Setelah melihat pemandangan di depan mereka, para dewa yang menyaksikan semuanya menjauhkan diri sejauh mungkin dari medan perang. Aegis hanya bereaksi terhadap hal-hal yang berpotensi memberikan kerusakan besar pada pemiliknya. Apapun yang tidak memberikan kerusakan fisik, magis, atau spiritual tidak akan mengaktifkan kemampuan khususnya. Segunung, tanah malam, bukanlah sesuatu yang dianggap Aegis sebagai ancaman bagi pemiliknya saat ini. Bagaimana mungkin seorang dewa terluka oleh kotoran? Ah! Teriakan jijik Dias bergema di sekitarnya saat seluruh tubuhnya bermandikan kotoran. Dia tidak menyangka musuhnya akan melakukan sesuatu yang menjijikkan, yang membuatnya ingin muntah. Wah, itu level baru bermain kotor, kata remaja yang mengenakan sandal bersayap itu dengan ekspresi pucat di wajahnya. Dia kemudian menutup mulutnya saat mencoba mencegah dirinya memuntahkan makanan yang telah dia nikmati beberapa waktu lalu. Para dewa lainnya menganggukkan kepala mereka sebagai tanda setuju. Mereka melirik half-elf, yang memegang pispot di tangannya, dengan hati-hati. Pada saat itulah mereka semua memutuskan untuk tidak main-main dengan si gila, yang akan bertindak sejauh melemparkan kotoran literal ke wajah orang lain. Bab 888 Pencuri Petir. Aku akan membunuhmu. Dias meraung saat dia mengangkat tangannya untuk mengambil baut petir merah yang masih berperang dengan Mjolnir di atas langit. Setelah mendengar panggilan tuannya, baut petir merah dengan enggan kembali ke pemiliknya. Mjolnir menari-nari di langit seolah mengatakan bahwa itu adalah pemenang pertandingan mereka sebelum terbang kembali untuk membantu William dalam pertempurannya. Setelah mengambil senjatanya, Dias menyelam ke laut untuk membersihkan kotoran dari tubuhnya. Dia tidak pernah merasa begitu dipermalukan sepanjang hidupnya, dan kali ini, dia merasa ingin membunuh. Dia tahu bahwa para dewa lainnya sedang menyaksikan pertempurannya, jadi rasa malu yang dia rasakan berlipat ganda 10 kali lipat. Saat ini, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah membunuh William dan berpesta dengan darahnya. Kau telah berhasil membuatku marah. Dias meraung saat dia naik ke langit. Guntur dan kilat berderak di sekujur tubuhnya yang menunjukkan betapa marahnya dia sebenarnya. William mengejek dewa yang sedang menyemburkan omong kosong. Seperti Bruh, Davuk, kau sudah marah padaku sejak awal. Membuatmu lebih marah tidak akan membuat perbedaan. Jangan khawatir, masih ada lagi yang bisa kulakukan. William mengarahkan pispotnya ke dewa yang sombong itu, yang membuat dewa itu meringis tanpa sadar. Datanglah padaku Bruh, atau aku akan datang padamu. Half-elf itu memegang pispot di tangan kanannya, sementara Mjolnir melayang di sampingnya. Jelas, senjata ilahi itu tidak berniat membiarkan William menyentuhnya untuk saat ini kecuali dia mencuci tangannya dengan benar. William merasakan keengganan Mjolnir untuk dipegangnya, jadi dia tidak memaksakan masalah itu. Tepat saat kedua prajurit itu akan bertarung lagi, William tiba-tiba merasakan kekuatannya meninggalkan tubuhnya. Pada saat itulah dia menyadari bahwa durasi avatar heroiknya akhirnya berakhir. William benar-benar lupa bahwa avatar heroiknya memiliki cooldown. Dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat sambaran petir merah menembus tubuhnya, membuatnya terpental ribuan meter di langit, dengan darahnya mengalir di langit. Itu benar-benar perkembangan yang tak terduga bahkan Dias, yang mengira William akan menahan serangannya, terkejut.
William bisa merasakan sakit yang membakar di tubuhnya saat sambaran petir merah menyeretnya tanpa ampun. Seolah-olah daun jatuh dari pohon, half-elf itu melihat hidupnya berlalu di depan matanya. Gambaran masa kecilnya, keluarganya, perjalanannya, pertempurannya, istri dan kekasihnya, muncul di depannya. Tidak, ini tidak boleh berakhir di sini, pikir William sambil menggertakkan giginya. Aku tidak akan membiarkannya berakhir di sini. Remaja berambut merah itu meraih sambaran petir merah dengan kedua tangannya. Petir merah berderak ke seluruh tubuhnya, mencabik-cabik dagingnya, tetapi half-elf itu menahannya dan bertahan. Aku tidak akan jatuh di sini. William meraung. Aku tidak akan kalah di sini. William mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik keluar baut Red Lightning yang telah menembus tubuhnya. Darah mulai mengalir dari tangannya, mewarnai baut Red Lightning dengan warna kematiannya. Sentimeter demi sentimeter, William meraung saat dia menarik keluar senjata yang mencuat dari dadanya. Darahnya mengalir di belakangnya, membuatnya merasa pusing, tetapi dia tahu bahwa dia harus bertahan apapun yang terjadi. Tepat saat penglihatannya mulai kabur, suara notifikasi menerobos kabut di benaknya. Tanda pisah tanda hubung, kurang dari ding, lebih besar dari, kurang dari selamat, persyaratan untuk kemajuan pekerjaan telah terpenuhi. Lebih besar dari, kurang dari memulai peningkatan, lebih besar dari, kurang dari kelas prestise baru diperoleh. Lebih besar dari, kurang dari Kaisar Guntur, lebih besar dari, tanda pisah tanda pisah. Mata William bersinar dengan kekuatan saat dia dengan paksa menyerap kekuatan baut petir merah di dalam tubuhnya. Salah satu cara untuk menaikkan level kelas pekerjaan adalah dengan memenuhi persyaratannya. Misalnya, kelas pekerjaan Sun Knight hanya akan meningkatkan levelnya jika William membiarkan dirinya bermandikan sinar matahari. Saat ini, baut petir merah itu seperti baterai supercharge yang dengan rakus diserap oleh tubuh William untuk menyembuhkan luka-luka yang telah diterimanya sebelumnya. Kali ini, half-elf tidak lagi mencoba mencabut baut petir merah, tetapi hanya menahannya di tempatnya. Bagaimana mungkin dia membiarkan sesuatu yang berharga lepas dari genggamannya? Tanda pisah, kurang dari selamat. Kelas pekerjaan Kaisar Guntur telah meningkatkan level. Lebih besar dari kurang dari selamat. Kelas pekerjaan Kaisar Guntur telah meningkatkan level. Lebih besar dari, kurang dari selamat. Kelas pekerjaan Kaisar Guntur telah meningkatkan level. Lebih besar dari, kurang dari selamat. Kelas pekerjaan Kaisar Guntur telah meningkatkan level. Lebih besar dari, kurang dari selamat. Kelas pekerjaan Kaisar Guntur telah meningkatkan level. Lebih besar dari, tanda pisah tanda hubung. Beberapa pemberitahuan muncul tanpa henti di halaman status William saat baut petir merah yang dipegangnya perlahan menyusut. Meskipun kekuatannya masih sangat besar, baut itu tidak lagi memberikan kerusakan apapun pada tubuh William. Faktanya, baut petir merah berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari cengkeraman William. Jika sebelumnya, half-elf berusaha sekuat tenaga untuk mencabutnya, sekarang, baut Red Lightning berusaha mencongkel dirinya sendiri dari tubuh William. Meski begitu, remaja berambut merah itu bukan orang bodoh. Ini adalah kesempatan emas untuk mencapai level pekerjaan maksimum dari kelas pekerjaan Kaisar Gunturnya, jadi dia tidak akan membiarkan baterainya habis sebelum benar-benar terkuras. Seolah merasakan kerusakan senjatanya, dia tersadar dari linglungnya dan terbang mengejar William berubah menjadi Red Lightning. Half-elf itu mencibir ke arah dewa yang mengejar, saat dia juga berubah menjadi petir emas yang terbang menuju Cakrawala. Pengejaran besar yang mencakup seluruh dunia dimulai dengan William dan Dias yang melaju dengan kecepatan kilat. Mereka telah mengitari dunia beberapa kali, membuat para dewa yang menyaksikan menggaruk-garuk kepala karena tak berdaya. Kembalikan padaku, dasar pencuri petir. Teriak Dias dengan frustrasi. Jika kau melakukannya, aku akan melupakan semua yang terjadi hari ini. William mengabaikan teriakan pria tampan itu dan menyuntikkan cairan ke dalam petir merah itu, hingga kembali ke ukuran aslinya. Baru setelah konfirmasi terakhir bahwa Kaisar Gunturnya mencapai level maksimum, William menghentikan pelariannya. Dia melayang di langit menghadap dewa yang telah mencoba membunuhnya beberapa kali, atas sesuatu yang tidak dapat dia ingat. Petir merah itu telah kehilangan kilaunya, dan warnanya sekarang lebih terang. Namun, itu tidak menghentikan upayanya untuk melepaskan diri dari tubuh William. Itu seperti ular yang menggeliat di tangan William, yang tidak bisa melepaskan diri karena sedang dicengkeram dengan kuat. Kembalikan padaku,
Sekarang, kata Diaz dengan nada mengancam. Dan jika aku menolak, jawab William. Diaz hendak mengatakan bahwa dia akan membunuhnya, tetapi berhenti karena dia sudah mencoba dan gagal melakukannya. Apa yang kau inginkan? Tanya Diaz. Dia bisa tahu bahwa jika Half-Elf menginginkannya, dia bisa menguras kekuatan petirnya sampai tidak ada lagi. Itu adalah senjata terkuat pria tampan itu, dan dia tidak ingin itu hancur di tangan remaja berambut merah yang hampir membuatnya gila. Darah, jawab William. Banyak. Diaz mengerutkan kening. Apa maksudmu? Aku ingin minum darah orang lain, jawab William. Para nimfa akan melakukannya dengan baik. Jangan khawatir, aku hanya akan minum sebagian darah mereka. Tidak akan ada kerusakan yang bertahan lama pada tubuh mereka. Anda sudah melihatnya sebelumnya, kan? Saya hanya manusia biasa dan saya kehilangan begitu banyak darah. Jika saya tidak segera mengisinya kembali, saya mungkin akan menggunakan petir ini sebagai alternatif untuk memulihkan kekuatan saya. Petik 2. Kerutan Diaz semakin dalam. Meskipun ada monster yang meminum darah manusia untuk hidup, dia tidak menyangka Half-Elf akan menuntut agar dia diberi darah nimfa yang melayani di bawahnya. Baiklah, tapi berikan aku petir itu dulu, kata Diaz. Aku akan membiarkanmu minum sampai kenyang setelahnya. William menggelengkan kepalanya. Buatlah sumpah dulu. Hanya setelah kamu selesai membuat sumpah, aku akan menyetujui perdagangan ini. Jangan memaksakan keberuntunganmu, manusia biasa. Baiklah, ucapkan selamat tinggal pada senjatamu kalau begitu. William mencibir sambil menyerap kekuatan petir yang meronta-ronta di tangannya. Meskipun dia telah mencapai level maksimum kelas prestise Kaisar Gunturnya, itu tidak berarti dia tidak bisa terus menyerap kekuatan petir merah. Melihat senjatanya hampir habis, Diaz terpaksa bersumpah menggunakan namanya. Dia menatap William dengan mata merah, sementara William membalas tatapannya dengan tenang. Ini dia, William melemparkan petir yang tidak terlalu merah itu kepada pemiliknya yang memegangnya erat-erat di tangannya. Diaz terengah-engah saat dia memaksa dirinya untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Dia kemudian memberi William satu tatapan mematikan terakhir sebelum terbang kembali ke kediamannya. Half-Elf itu membuntutinya di belakangnya sambil tersenyum, tetapi jauh di dalam hatinya dia benar-benar mendekati batasnya. Dia telah kehilangan banyak darah selama pertempuran, dan jika dia tidak segera meminumnya, dia mungkin akan memasuki kondisi haus darah, yang akan membuatnya kehilangan kendali atas akal sehatnya. Begitulah pertempuran antara William dan Diaz berakhir. Meskipun Half-Elf menang, itu semua berkat bantuan semua kemampuan yang dimilikinya. Tanpa avatar heroik dan Mjolnir, dia pasti akan sangat menderita di bawah amarah Diaz. Setelah tujuannya untuk menerobos akhirnya tercapai, William akan menghabiskan 2 hari di kediaman Diaz untuk memulihkan diri, dikelilingi oleh para nimfa yang menjadi ketagihan untuk dihisap darahnya oleh Half-Elf yang tampan, yang akan meninggalkan dunia mereka dalam beberapa hari lagi. Bab 889 Kita bertemu lagi, Pendragon. 3 hari setelah pertarungan William dengan Diaz. Ini adalah Hall of Thunder, kata Diaz dengan nada tidak sabar. Pergilah. Pergi saja dan jangan kembali. Begitu dia selesai mengucapkan kata-katanya, dia berubah menjadi sambaran petir dan pergi tanpa melihat ke arah Half-Elf, yang telah membuatnya kehilangan muka di depan para dewa lainnya. William memperhatikannya pergi sebelum mengalihkan pandangannya ke para nimfa yang berlinang air mata yang memohon padanya untuk tidak pergi dengan mata memohon. Maaf, tapi aku harus pergi, kata William sambil mengulurkan tangan untuk memeluk mereka semua. Kalian semua, jaga diri kalian. Semua nimfa memeluknya kembali sambil berusaha sekuat tenaga untuk menahan air mata di mata mereka agar tidak jatuh. Mereka sangat sedih karena William akan pergi dan mereka tidak akan lagi merasakan euforia luar biasa yang mereka rasakan setiap kali darah mereka diminum olehnya. Hebe menyaksikan semua ini dengan ekspresi sedih di wajahnya. Sudah lama sekali sejak dia kedatangan tamu di kediaman mereka, dan mengetahui William akan segera pergi membuatnya merasa bahwa dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Terima kasih, Hebe. William tersenyum sambil memeluk wanita cantik berambut emas itu. Anggur buatan rumahmu sangat lezat. Sayang sekali aku tidak akan bisa meminumnya lagi. Hebe berusaha sekuat tenaga untuk menahan kesedihannya agar tidak terlihat di wajahnya saat dia membalas pelukan William. Sama-sama, jawab Hebe. Jika takdir menghendaki, maka jalan kita akan bersilangan lagi. Sampai saat itu, semoga kamu selalu aman. Beberapa menit kemudian,
William berdiri di gerbang aula petir dan melambaikan tangannya untuk terakhir kalinya kepada teman-teman yang ditemuinya di dunia ini. Meskipun dia ingin menjelajahi dunia yang indah ini selama beberapa hari, masih banyak orang yang menunggunya di dunia asalnya sendiri. Dia tidak bisa membiarkan mereka menunggu terlalu lama. William dengan tegas berbalik dan memasuki gerbang. Saat dia sudah aman di dalam kuil, aula petir melesat ke langit dan menghilang. Meninggalkan Dias yang pemarah. Tanda pisah tanda hubung. Di dalam Hall of Thunder, mata William membelalak kaget saat melihat 3 wanita cantik tersenyum padanya. Salah satu dari mereka berambut panjang keemasan, dan mata sebiru langit. Yang lain berambut panjang, coklat muda, dan mata hijau seperti zamrud. Yang ketiga, dan yang termuda dari ketiganya, berambut panjang keperakan, dan mata abu-abu yang seolah melihat kedalaman jiwa seseorang. William telah melihat ketiganya di masa lalu yang jauh, dan matanya berkaca-kaca karena dia mengira mereka juga telah binasa saat itu. "Kita bertemu lagi, Pendragon," kata wanita berambut panjang keemasan itu sambil tersenyum. "Sepertinya hidup ini sulit bagimu, sama seperti di masa lalu." "Ya," kata William sambil air mata mengalir di sisi wajahnya. "Hidup memang selalu sulit, tapi, begitulah hidup, benar, kan, Urt?" Urt tersenyum pahit kepada William sambil memberi isyarat agar William mendekat. Half-elf itu menurut dan melangkah maju untuk memeluk salah satu non yang telah menasihatinya ribuan tahun yang lalu. Half-elf itu merasakan luapan emosi naik di dalam dadanya, membuat tubuhnya menggigil. "Kakak, kurasa kita datang untuk menemui orang yang salah," kata wanita cantik berambut coklat muda itu dengan nada menggoda. "Pendragon tidak pernah cengeng, kurasa kita sedikit mengacaukan alur waktu." Meski begitu, dia tetap maju untuk memeluk William, saat half-elf itu memegangi Urt. "Pendragon, bukankah dia sudah mengatakan bahwa kita harus melewatkan formalitas dan memanggilnya Will?" Gadis berambut perak yang tampaknya baru berusia 12 tahun itu cemberut. Tetap saja, dia juga bergabung dengan saudara perempuannya, memeluk half-elf yang saat ini menangis terseduh-seduh, tidak peduli dengan apa yang akan dipikirkan ketiga gadis itu tentangnya. "Kau bayi yang sangat besar, Will," kata Urt. "Di mana Einherjar yang dengan berani berjuang sampai nafas terakhirnya?" "Skuld, bisakah kau mengatakan beberapa kata penyemangat untuk membuatnya berhenti menangis?" Wanita berambut coklat muda itu bertanya. "Kau seharusnya menjadi orang yang melakukan itu, Suster Verdandi," jawab Skuld. "Bagaimanapun, kaulah yang mewakili masa kini." 3 non yang telah memelihara Yggdrasil sejak dahulu kala bercanda satu sama lain, saat half-elf menangis dalam pelukan mereka. Menit demi menit berlalu sebelum William akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Ketiga wanita itu menggodanya karena dia cengeng, tetapi half-elf tidak peduli. Selama mereka masih hidup dan sehat, mereka bisa menggodanya sebanyak yang mereka mau. Setelah menenangkan indranya, William duduk di kursi melayang, sementara Skuld duduk di pangkuannya, menyandarkan kepalanya di dadanya. Half-elf tidak keberatan dan bahkan menahan wanita muda nakal itu agar tidak jatuh dari kursinya. Di antara ketiga non, Skuld adalah yang paling manja. Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan, bahkan jika itu membuat Odin dan para dewa lainnya menggaruk-garuk kepala karena frustrasi. "Bagaimana kalian bertiga bisa lolos dari Ragnarok?" tanya William. "Sederhana saja, kami pergi bahkan sebelum Ragnarok dimulai," jawab Urt dengan senyum sedih di wajahnya. Verdandi menganggukkan kepalanya seolah mendukung kata-kata kakaknya. "Skuld memberitahu kami apa yang akan terjadi, jadi kami membuat persiapan terlebih dahulu dan pergi sebelum api kehancuran menyentuh Yggdrasil. Apakah kau kecewa karena kami pergi tanpa melawan?" Skuld, yang sedang menyandarkan kepalanya di dada William, bertanya dengan mata yang masih terpejam. "Tidak," William menjawab sambil menepuk kepala Skuld. "Bahkan jika kalian bertiga ada di sana, akhir ceritanya akan tetap sama. Aku senang kalian bertiga selamat." "Memem," Skuld bersenandung sambil menikmati genggaman tangan William yang membuatnya merasa senang. Verdandi menatap William sambil tersenyum sambil mengangkat sebelah alisnya. "Tidakkah kau akan bertanya kepada kami mengapa kami datang menemuimu?" William menggelengkan kepalanya. "Bahkan jika aku tidak bertanya, kau akan tetap memberitahuku mengapa kau datang menemuiku. Bangsa non tidak secara khusus ikut campur dalam urusan dunia fana, kecuali jika itu benar-benar penting." Urt mewakili masa lalu, Verdandi mewakili masa kini, dan Skuld mewakili masa depan.
Ketiganya bersama-sama memegang tali takdir yang meramalkan peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi di masa depan. Mereka akan muncul pada kesempatan langka untuk memberikan nasihat kepada tokoh penting yang akan memainkan peranan lebih besar dalam skema besar bab 890 di bawah cahaya rembulan yang tak seorang pun bisa melihat. Suara tawa bergema di dalam aula mewah itu saat banyak pria dan wanita, mengenakan pakaian indah, mengobrol satu sama lain. Disinilah para elit muda negara itu berkumpul, dan semua orang bersenang-senang, kecuali seorang wanita muda, yang dikelilingi oleh banyak pria tampan. Mereka berusaha sebaik mungkin untuk mengundangnya bersosialisasi dengan mereka, tetapi wanita itu dengan sopan menolak ajakan mereka. Alih-alih putus asa, para pria itu tidak menyerah dan menganggapnya sebagai tantangan untuk membuat pertahanan wanita cantik berambut hitam. Itu runtuh. Setiap pria yang berada dalam lingkaran dalam masyarakat sudah lama ingin menjadikannya kekasih mereka. Bahkan putra-putra politisi telah mencoba menarik beberapa tali di belakang layar untuk membuat wanita cantik itu mendarat di telapak tangan mereka, tetapi itu tidak berhasil. Ini hanya membuatnya lebih berharga karena hanya wanita yang tidak dapat diperoleh dengan mudah, yang merupakan hadiah yang layak dimiliki di mata mereka. Saat malam semakin larut, wanita itu memutuskan untuk keluar untuk beristirahat. Karena diganggu teman-teman dekatnya, dia minum anggur selama pesta. Itu tidak cukup untuk membuatnya mabuk, tetapi lebih dari cukup untuk membuat wajahnya memerah, membuat kecantikannya menonjol dari yang lain. Itulah sebabnya aku benci pesta, kata gadis cantik itu sambil menatap bulan di langit. Angin malam bertiup di atas gaun putihnya, yang membuat roknya berkibar. Orang tuanya sendiri yang memilih gaunnya untuk pesta, yang membuatnya menjadi bintang malam itu. Gadis cantik itu tidak menyukai gaun itu karena menonjolkan lekuk tubuhnya, dan punggungnya terbuka untuk dilihat semua orang. Biasanya, dia lebih suka gaun yang lebih konservatif, tetapi dia telah berjanji kepada orang tuanya bahwa dia akan mematuhi mereka kali ini, sebagai imbalan untuk tidak melanjutkan perjodohan yang telah mereka rencanakan untuknya. Orang tua gadis muda itu khawatir karena putri mereka tidak menunjukkan tanda-tanda ketertarikan terhadap lawan jenis. Bahkan dengan banyaknya pria tampan yang melamarnya, dia menolak mereka semua tanpa ragu. Hal ini membuat orang tuanya berpikir bahwa dia hanya tertarik pada wanita, tetapi setelah mengamatinya cukup lama, mereka juga tidak melihat ada yang aneh dengan interaksinya dengan teman-teman perempuannya. Pada akhirnya, mereka mengira bahwa dia aseksual, jadi mereka memutuskan untuk mengurus masalah ini sendiri dan mengatur seseorang untuk menikahinya. Sayangnya, gadis itu mengetahui rencana mereka dan langsung mengonfrontasi mereka tentang hal itu. Setelah berdiskusi cukup lama, kedua belah pihak sepakat bahwa dia akan hadir di perayaan ulang tahun putra kedua wali kota. Orang yang merayakan ulang tahunnya adalah salah satu teman masa kecilnya, dan mereka memiliki hubungan yang baik. Karena itu, wanita cantik itu setuju, dan mengenakan gaun yang dipilihkan orang tuanya untuknya. Tentu saja, orang tuanya juga ada di pesta itu dan mengamati putri mereka dari lantai 3 hotel paling bergengsi di kota itu. Mereka menyaksikan saat dia menjadi pusat perhatian pesta, dan bahkan orang yang merayakan ulang tahun itu tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Pada akhirnya, ketika pemuda itu memintanya untuk menjadi dansa pertamanya, dia dengan enggan setuju agar tidak membuatnya kehilangan muka di depan tamu-tamunya di pesta itu. Namun, setelah dansa berakhir, wanita cantik itu menolak undangan lain dari pemuda-pemuda lainnya, yang juga kuliah di universitas yang sama dengannya. Gerakannya tidak luput dari pandangan para pengagumnya. Satu persatu, mereka membuat alasan dan mengikutinya keluar ke taman, yang membuat para wanita lain di pesta itu kecewa karena ingin menjalin hubungan dengan para pemuda yang memenuhi syarat di lingkungan mereka. Merasakan kedatangan mereka, wanita cantik itu memutuskan untuk mempercepat langkahnya dan menuju ke labirin pagar yang sangat terkenal di hotel itu. Ketika para pemuda itu menyadari apa yang akan dilakukannya, mereka sengaja memperlambat langkah mereka agar wanita itu bisa memulai lebih dulu. Labirin pagar yang satu ini telah ditampilkan di beberapa majalah di kota itu, dan bahkan terdaftar sebagai yang terbesar di negara itu. Labirin ini membentang lebih dari 4.000 meter persegi, dan seseorang akan membutuhkan waktu, paling tidak, lebih dari 1 jam untuk mencapai pintu keluarnya. Staf hotel telah mengantisipasi bahwa beberapa orang mungkin mencoba menantang labirin itu selama pesta, jadi mereka memasang lampu di lokasi yang strategis agar seseorang dapat melihat jalan mereka dengan jelas. Setelah wanita cantik itu memasuki labirin,
para pemuda itu saling melirik dengan seringai serigala sebelum memasuki labirin itu. Masing-masing dari mereka hanya punya satu pikiran dalam benak mereka dan itu adalah menemukan wanita cantik yang telah menjadi kesayangan mereka selama bertahun-tahun. Jika mereka beruntung, mereka bahkan akan memiliki kesempatan untuk mendahului yang lain, dan menjadikan gadis paling populer di universitas itu sebagai kekasih mereka sebelum pesta berakhir. Si cantik berambut hitam tahu bahwa jika dia mengikuti jalan yang mengarah ke pintu keluar, orang-orang yang mengikutinya akan menyusulnya cepat atau lambat. Karena itu, dia sengaja keluar jalur dan menuju ke tempat-tempat yang akan diabaikan oleh para pengejarnya. Setengah jam kemudian, orang-orang yang memasuki labirin itu semuanya telah berpisah satu sama lain. Ini bukan pertama kalinya mereka memasuki labirin itu, jadi mereka tidak akan tersesat di dalamnya meskipun mereka memilih untuk menempuh jalan yang salah. Wanita cantik itu terengah-engah saat dia berhenti di salah satu tempat terbuka kecil di labirin yang memiliki air mancur. Ia merasa pusing karena stres, kelelahan, dan minuman yang ia minum sebelumnya di pesta. Tepat saat ia hendak mengatur napas, ia mendengar suara langkah kaki menuju ke arahnya. Karena itu, ia segera menuju ke salah satu pintu keluar tanah lapang untuk melarikan diri dari salah satu pengejarnya. Namun, ia baru berjalan beberapa langkah ketika sebuah tangan melingkari pinggangnya, sementara tangan lainnya menutupi bibirnya, mencegahnya berteriak. Ia kemudian ditarik ke area gelap tanah lapang, di mana cahayanya tidak terlalu terang. Setengah menit kemudian, orang yang berulang tahun muncul di tanah lapang dan mengamati sekelilingnya, mencari kemungkinan jejak gadis cantik yang ingin ia tangkap. Setelah melihat bahwa targetnya telah pergi, ia memilih salah satu jalan menuju ke barat, dan menghilang tak lama kemudian. Wanita cantik itu mencoba melepaskan diri dari penculiknya, tetapi sia-sia. Pria itu lebih kuat darinya, dan apapun yang ia lakukan, ia tidak bisa lepas dari cengkeramannya. Saat itulah nada menggoda terdengar di telinganya, dan tanpa sadar tubuhnya menegang. Wanita cantik yang mengenakan gaun terbuka seperti ini dan berjalan sendirian di tengah malam seperti mencari masalah, kata suara menggoda. Seekor domba lezat sepertimu di tempat terbuka akan membuat serigala manapun menjadi gila. Si cantik berambut hitam perlahan menoleh untuk melihat pria yang menahannya di tempat. Tiba-tiba, setetes air mata jatuh, diikuti oleh yang lain saat gadis cantik itu menatap pemuda itu, dengan rambut merah dan mata hijau yang menatapnya dengan tatapan lembut. Pemuda itu tersenyum dan menyingkirkan tangan yang menutupi bibirnya yang lembut dan menggoda. Bibir yang sama yang pernah diciumnya beberapa tahun lalu. Apakah aku bermimpi? Tanya si cantik berambut hitam sambil menangkup wajah pemuda itu dengan tangannya yang halus. Apakah ini mimpi? Tawa kecil keluar dari bibir pemuda itu saat dia menempelkan tangannya di tangan kanan wanita muda itu yang menangkup wajahnya. Sebenarnya, aku hendak menanyakan hal yang sama kepadamu, kata remaja berambut merah itu sambil tersenyum. Apakah aku sedang bermimpi? Jika ya maka aku tidak keberatan untuk tetap berada dalam mimpi ini sedikit lebih lama. Air mata di mata wanita cantik itu jatuh seperti hujan. Emosi yang telah ditahannya selama setahun terakhir melonjak seperti sungai yang menggelegar yang menerbangkan semua rintangan di jalannya. Aku juga, jawab wanita cantik itu sambil melingkarkan lengannya di kepala pemuda yang telah memberikan hatinya padanya. Jika ini mimpi, aku tidak keberatan bermimpi sedikit lebih lama. Si cantik berambut hitam berjinjit dan menempelkan bibir lembutnya di bibir pemuda itu. Remaja berambut merah itu membalas ciuman itu dengan penuh semangat dan melingkarkan lengannya di tubuh wanita muda itu, merasakan kehangatan dan keharumannya yang sangat dirindukannya. Saat pertama kali melihatnya, dia tidak langsung mengenalinya. Begitu banyak kenangan yang telah hilang darinya seiring berjalannya waktu. Namun, meskipun dia tidak dapat mengingat sepenuhnya siapa wanita itu, hati dan tubuhnya mengingatnya. Sebelum dia dapat melakukan apapun, tubuhnya telah bergerak sendiri dan meraih wanita cantik berambut hitam itu, menariknya ke dalam pelukannya. Hanya setelah dia menyeretnya ke sudut labirin, dan memeluknya erat-erat, barulah sisa kenangan masa lalunya memungkinkan dia untuk mengenalinya. Hati remaja berambut merah itu sakit memikirkan tidak lagi mengingat orang yang berharga yang sedang dipeluknya. Itu sangat menyakitkan baginya sehingga dia mengabaikan kehati-hatian, dan membiarkan cintanya mengukir kenangan baru yang berharga ini ke dalam jiwanya. Segera, suara ciuman bergema di tempat terbuka kecil itu. Keduanya tidak peduli jika mereka ketahuan, dan membiarkan emosi mereka menguasai indera mereka. Di bawah sinar bulan,
di mana tidak ada orang lain yang bisa melihat, dua orang yang telah dipisahkan oleh jarak yang tak terelakkan, sekali lagi berpelukan penuh kasih.